Perkenalkan, saya atas nama Nur Bintang Hafid dari Prodi Pendidikan Non Formal Angkatan 2020. Perkenalkan, nama saya Fitria Yulianti dari Program Studi Pendidikan Biologi Angkatan 2019. Perkenalkan, nama saya Nurandini, saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Angkatan 2020. Halo, perkenalkan nama saya Baso Sorosken Agung, jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia tahun akademik 2019. Halo, perkenalkan nama saya Rani, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris Angkatan 2020. Karena di sini disediakan beberapa fakultas dengan beragam jurusan yang bisa saya pilih sesuai dengan minat dan bakat saya. Kemudian lokasi kampus yang strategis dan mudah untuk dijangkau itu tentunya memudahkan saya dalam perjalanan ke kampus. Dan di kampus ini juga disediakan beberapa beasiswa dari berbagai sumber, misalnya ada KIP kuliah, kemudian ada beasiswa pemerintah yang diperuntukkan untuk orang-orang yang kurang mampu dan orang-orang yang berprestasi. Kemudian alumni-alumni pada Universitas Muhammadiyah Bulukumba ini merupakan orang-orang yang sangat hebat juga dan mampu bersaing dengan perguruan tinggi lain. Alasan saya memilih kampus Universitas Muhammadiyah Bulukumba karena lokasinya yang strategis, yaitu jarak dari rumah dan kampus dekat. Yang kedua yaitu merupakan salah satu kampus universitas di Kabupaten Bulukumba yang terakreditasi. Alasan saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Bulukumba yaitu karena Universitas Muhammadiyah Bulukumba adalah salah satunya kampus yang sudah tergolong sebagai universitas. Dan selain dari itu, jurusan di Universitas Muhammadiyah Bulukumba itu sudah cukup banyak dan sudah terakreditasi. Jadi itulah yang membuat saya memilih kuliah di Universitas Muhammadiyah Bulukumba. Nah, kenapa saya memilih kuliah di Universitas Muhammadiyah Kabupaten Bulukumba? Selain rumah saya dekat dengan UMB, juga dosen-dosen di sini tuh ramah dan sangat menarik untuk kuliah di sini. Itu selain jarak yang dekat dari Bantaeng ke Bulukumba, akreditasinya juga baik dan serta jurusan yang membuat saya berada di sini karena minat saya memang berada di pendidikan bahasa Inggris dan itu ada di UMB. Untuk hal yang menarik selama saya kuliah di jurusan pendidikan non formal yaitu ketika turun lapangan atau terjun langsung ke masyarakat, karena hal ini tentunya memberikan kesan dan suasana yang berbeda dari proses pembelajaran di kampus. Tentunya hal ini memberikan pengetahuan bagi saya dan menambah pengalaman yang menarik. Hal menarik yang ada di jurusan pendidikan biologi yaitu pembelajaran tidak hanya dilakukan di dalam ruangan tetapi juga bisa dilakukan di laboratorium dan di lapangan. Yang kedua yaitu prospek kerjanya tidak hanya menjadi seorang tenaga pendidik tetapi juga dapat menjadi seorang wirausaha. Hal yang paling menarik selama saya kuliah dengan jurusan saya, jadi jurusan saya itu adalah pendidikan bahasa Inggris. Jadi hal yang menarik itu tentunya saya bertemu dengan teman-teman yang saya tidak sangka, di mana dia memiliki akademik atau tingkat pemahaman tentang bahasa Inggris yang luar biasa, yang jauh lebih dari saya. Jadi saya rasa itu adalah hal yang sangat menarik karena saya bisa menambah wawasan saya dengan saya bertemu dengan teman-teman yang memiliki pemahaman yang cukup luas tentang bahasa Inggris. Nah, yang menarik selama saya kuliah di sini itu jurusan saya, yaitu ketika kita belajar bersama teman-teman, ketika belajar pementasan drama, di situ banyak hal yang menarik dipelajari oleh teman-teman dan saya sendiri. Yang menarik dari jurusan saya yaitu bahasanya, karena bahasa Inggris ini adalah bahasa internasional dan sangat penting untuk kita ketika kita ingin keluar negeri. Kemudian dosennya yang sangat menarik dari jurusan saya itu dosen, karena proses mengajar mereka berbeda-beda, terutama proses mengajar untuk speaking tentunya itu sangat menarik untuk bagi kami para mahasiswa. Untuk mata kuliah yang paling menarik sejauh ini menurut saya yaitu perencanaan program pendidikan non formal, karena proses pembelajaran pada mata kuliah ini setiap pertemuannya itu dilakukan dengan kegiatan diskusi, sehingga kita bisa saling bertukar pikiran, bisa saling mengungkapkan pendapat, sehingga kita bisa berpikir lebih luas dan bisa berpikir lebih aktif begitu. Dan suasana di kelas pun bisa menjadi lebih menarik dan lebih
lebih hidup. Mata kuliah yang menarik di jurusan pendidikan geologi yaitu pendidikan lingkungan. Karena di sini kita tidak diajarkan hanya tentang teori, tetapi kita diajarkan tentang bagaimana pengaplikasian dan bagaimana menjaga lingkungan itu sendiri. Mata kuliah yang paling menarik, salah satunya, sebenarnya semuanya menarik, tetapi salah satunya yaitu ESP atau English for Specific Purpose. Jadi di dalamnya itu kuliahnya cukup santai dengan dosen yang santai juga, tetapi kita juga bisa cepat memahami dalam sistem pembelajarannya. Jadi menurut saya itu cukup menarik karena di dalamnya juga ada sesi diskusi, presentasi, dan sharing tentang materi perkuliahan. Nah, mata kuliah yang paling saya suka di jurusan saya itu ada mata kuliah kajian dan pementasan drama. Kenapa saya menyukainya? Karena di situ kita dapat belajar berekspresi, berdialek layaknya orang di luar. Bahkan kita di sana dapat mendeskripsikan diri kita yang sebenarnya. Writing, karena di pelajaran mata kuliah writing ini kita dapat membuat tulisan buku, novel, blog, dan ini tidak hanya dapat dibaca oleh masyarakat Indonesia tetapi juga penduduk luar negeri. Selain kuliah, saya mengikuti beberapa organisasi intrakampus. Di antaranya ada Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah dan juga Ikatan Mahasiswa Jurusan. Tentunya organisasi ini memberikan wadah bagi saya untuk bisa berproses dalam pengembangan diri, termasuk pengembangan kemampuan dan bakat yang saya miliki. Tentunya hal ini juga dengan berorganisasi saya bisa memperoleh wawasan yang luas dan menambah pengalaman saya. Selain saya menjalani kehidupan saya sebagai seorang mahasiswa, saya juga aktif di bidang di organisasi, yaitu organisasi Ikatan Mahasiswa dan Jurusan. Selain itu juga saya aktif melakukan wirausaha bersama dengan teman-teman, yaitu memanfaatkan daun kelor sebagai keripik dan menjualnya di kalangan mahasiswa. Ya, baik. Jadi bagaimana saya menjalani kehidupan sebagai mahasiswa? Tentunya saya memiliki peranan yang lebih dari satu. Ketika saya di kampus, tentunya kita akan menjadi mahasiswa dan kita harus menjalankan hak dan kewajiban kita sebagai mahasiswa. Dan apabila saya berada misalnya di rumah atau di luar kampus, ya saya harus bisa tetap berprofesional dalam peran saya, tetapi saya juga tidak melupakan peran saya sebagai mahasiswa. Apabila saya mengetahui atau memiliki wawasan, saya juga bisa sharing kepada masyarakat, tentunya di keluarga. Dan saya rasa apa yang saya dapat di kampus saya juga harus memberikannya kepada orang lain yang mungkin dia tidak memiliki kesempatan untuk kuliah. Jadi peran saya itu bisa sebagai mahasiswa dan juga sebagai istilahnya fasilitator untuk orang supaya dia bisa mendapatkan ilmu juga. Saya juga menjalani kehidupan saya sebagai mahasiswa ya ikut berbagai bidang organisasi yang ada di kampus maupun di luar kampus. Selain kuliah, saya menjalani kehidupan saya sebagai mahasiswa, yaitu bekerja di salah satu kantor yang ada di Kabupaten Bantaeng. Dan pekerjaan ini sangat membantu saya khususnya dalam bidang ekonomi untuk membayar biaya kuliah saya tentunya. Rencana karir saat ini nantinya sebagai lulusan pendidikan non formal itu saya ingin bergabung dan bekerja di salah satu instansi atau lembaga pendidikan non formal yang bertugas sebagai pemberdayaan masyarakat. Nah, tentunya hal yang saya butuhkan itu bagaimana saya harus memiliki kemampuan dan keterampilan di bidang tersebut, dan juga saya harus meningkatkan kemampuan sosialisasi yang tentunya ini sangat berkontribusi besar nantinya ketika saya sudah berhadapan di masyarakat. Rencana karir saya ke depannya yaitu tentu saja saya ingin menjadi seorang pendidik. Selain sebagai seorang pendidik, tentu saja saya ingin menjadi seorang wirausaha. Tetapi tentu saja untuk menggapai semua itu saya harus banyak belajar, yaitu dengan diskusi dan banyak membaca referensi-referensi lainnya. Sebenarnya untuk karir saya belum memiliki secara spesifik, tetapi sesuai dengan jurusan saya pendidikan bahasa Inggris, tentunya kedepannya saya ingin menjadi orang yang pintar bahasa Inggris. Tapi untuk karirnya mungkin ini masih pandangan-pandangan, boleh jadi saya membuka kursus atau
hal-hal yang berhubungan dengan bahasa Inggris. Nah, rencana karir saya ke depannya saya akan menjadi motivator terbaik di Radio Kabupaten Bulukumba, bahkan di Sulawesi Selatan. Nah, cara saya menggapainya, saya banyak-banyak belajar, mencari referensinya salah satunya adalah buku, dan banyak berdiskusi dengan orang-orang yang hebat. Rencana karir yang saya inginkan yaitu saya ingin berkarir di luar negeri. Seperti yang saya sebutkan tadi, saya tertarik dengan writing. Saya akan, insya Allah saya akan menulis buku inovatif, inspirasi, bukan hanya disebarkan di Indonesia saja, tetapi juga di luar negeri. Dan cara untuk mendapatkan hal tersebut yaitu giat belajar. Saya ingin mendalami writing, menulis dalam bahasa Inggris. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.